Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Di kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Musdalifah, Muhammad Nur Fauzi Rida, Wahid Famila Muntiana akan mempresentasikan sejarah penggunaan usul fikih dalam keuangan syariah di Indonesia. Langsung saja kita mulaikan dan selamat menyaksikan. Baik, selanjutnya bagian A, sejarah singkat usul fikih di Indonesia. Sejak periode awal sejarah Islam, perilaku kehidupan kaum muslimin dan keseluruhan aspeknya telah diatur oleh hukum Islam. Aturan-aturan ini pada esensinya bersifat religius. Oleh karena itu, dalam pembinaan dan pengembangannya selalu diupayakan berdasarkan kepada Al-Quran sebagai wahyu ilahi yang terakhir, yang mengaplikasikannya untuk sebagian besar dicontohkan dan dioperasionalkan oleh sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam pengembangan selanjutnya, Islam yang sudah menyebar sedemikian luasnya, pluralitas masyarakat tidak dapat dihindarkan lagi. Masalah yang timbul pun tidak kalah kompleksnya, yang menuntut upaya ijtihad yang lebih komprehensif bagi segenap pengikutnya, khususnya para intelektual muslim yang memiliki tanggung jawab yang paling berkompeten dalam hal tersebut. Hal demikian dilakukan untuk lebih mengaktualisasikan isi Islam yang bersifat elastis dan tidak ada unsur pemaksaan bagi manusia. Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, dalam 2 dekade pengembangan keuangan syariah nasional, sudah banyak pencapaian kemajuan, baik dari aspek lembagaan dan infrastruktur, penunjangan, perangkat regulasi, dan sistem pengawasan, maupun kewaspadaan dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Sistem keuangan syariah kita menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional. Selanjutnya, usul fikih masuk di Indonesia tepatnya pada awal ke-17 oleh Abdul Rauf Asy-Syariki menerjemahkan bahasa Melayu, dan pada abad ke-18 Masehi Hamzah Fanzuri menulis usul fikih dari bahasa Arab dalam bahasa lokal. Usul fikih masuk di Indonesia dengan tokoh-tokohnya sebagai berikut. Yang pertama, Syekh Abdul Karim Amrullah menulis usul fikih ke dalam bahasa Indonesia tetapi naskahnya tidak ditemukan. Yang kedua, Abdul Hamid Hakim menulis usul fikih dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, Ahmad Hasan. Beliau banyak menyinggung tentang usul fikih tetapi bukunya tidak ditemukan. Kemudian yang keempat, Hasbi Asy-Syariki. Beliau banyak menulis tentang usul fikih. Selanjutnya, sejarah periode awal sejarah Islam. Perilaku kehidupan kaum muslimin dalam keseluruhan aspeknya telah diatur oleh hukum Islam. Aturan-aturan ini pada esensinya bersifat religius. Oleh karena itu, dalam pembinaan dan pengembangannya selalu diupayakan berdasarkan kepada Al-Quran sebagai wahyu ilahi yang terakhir, yang mengaplikasikannya sebagaimana besar dicontohkan dan dioperasionalkan oleh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perkembangan selanjutnya, Islam yang sudah menyebar sedemikian luasnya pluralitas masyarakat tidak dapat dihindarkan lagi. Masalah yang timbul pun tidak kalah kompleksnya, yang menuntut upaya ijtihad yang lebih komprehensif bagi segenap pengikutnya, khususnya para intelektual muslim yang memiliki tanggung jawab yang paling berkompeten dalam hal tersebut. Hal demikian dilakukan untuk lebih mengaktualisasikan misi Islam yang bersifat elastis dan tidak ada unsur pemaksaan bagi manusia. Selanjutnya, bagian B, sejarah penggunaan usul fikih keuangan syariah di Indonesia. Menurut sejarah perbankan syariah di Indonesia,
Berdirinya bank berbasis syariah lebih banyak diusahakan oleh kelompok profesional muslim yang lebih berorientasi pada praktik. Namun secara teori, keuangan pada umumnya belum terdapat kesepakatan di kalangan akademisi. Kelompok profesional ini merasa tidak perlu menunggu perkembangan teori terlalu jauh. Mereka cenderung mewujudkan fikih muamalat ke dalam praktik. Tentu saja, setelah dilakukan konseptualisasi, perkembangan selanjutnya dikawal oleh Dewan Syariah yang dibentuk di tingkat nasional maupun di setiap bank dan lembaga keuangan syariah. Yang pertama, tahun 1983 sampai tahun 1992, rencana terapkan sistem bagi hasil. Pada tahun 1983, Bank Indonesia atau BI memberikan keleluasaan kepada bank-bank untuk menetapkan suku bunga. Pemerintah melalui kebijakan deregulasi perbankan memiliki tujuan menciptakan kondisi perbankan yang lebih efisien dan kuat dalam menopang perekonomian. Selain itu, pemerintah Indonesia telah berencana menerapkan sistem bagi hasil dalam pengkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah. Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia atau MUI membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Agustus 1990, MUI menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional atau Munas keempat MUI di Jakarta, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian Bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja yang dimaksud disebut sebagai tim perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait. Yang kedua, tahun 1992 sampai tahun 1998. Landasan hukum bank syariah pertama. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah saat itu hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang bank dengan sistem bagi hasil pada Undang-Undang atau UU Nomor 7 Tahun 1992 tanpa rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Pada tahun 1998, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR melakukan penyempurnaan UU Nomor 7 Tahun 1992 menjadi UU Nomor 10 Tahun 1998. UU tersebut secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air, yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Kemudian berdiri beberapa bank Islam lainnya, yakni Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar, BPD Aceh, dan bank syariah lainnya. Yang ketiga, tahun 1998 sampai tahun 2010 muncul kebijakan syariah di berbagai sektor. Pengesahan beberapa produk perundang-undangan telah memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan Islam dengan telah diberlakukannya UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum, peraturan keuangan Islam yang memadai,
akan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara signifikan. Yang keempat, tahun 2010 sampai tahun 2015, pemantapan kebijakan syariah. Pada akhir tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Maka, pengawasan dan pengaturan perbankan syariah juga beralih ke OJK. Selaku otoritas sektor jasa keuangan, OJK terus menyempurnakan visi dan strategi kebijakan pengembangan sektor keuangan syariah. OJK menyusun visi dan strategi tersebut ke dalam Roadmap Perbankan Syariah Indonesia atau RPSI tahun 2015 sampai tahun 2019 yang di-launching pada Pasar Rakyat Syariah 2014. OJK mengharapkan RPSI menjadi panduan arah pengembangan sektor keuangan syariah. RPSI berisikan inisiatif strategis untuk mencapai sasaran pengembangan yang ditetapkan OJK. Hasil awal terlihat pada tahun 2015, di mana industri perbankan syariah terdiri dari 12 bank umum syariah, 22 unit usaha syariah yang dimiliki oleh bank umum konvensional, dan 162 BPRS dengan total aset sebesar 273.494 triliun rupiah dengan pangsa pasar 4,61%. 2015 sampai 2017. Digitalisasi keuangan syariah. Seiring meningkatnya permintaan masyarakat terhadap sistem keuangan transparan, praktis, dan akuntabel, OJK mendorong inovasi keuangan berbasis teknologi yang tengah berkembang untuk memenuhi permintaan tersebut. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 PJOK 01 Tahun 2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi menjadi usaha OJK membangun legalitas untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Aturan tersebut diperuntukkan bagi perusahaan keuangan konvensional berbasis teknologi yang tengah berkembang. Saat ini, perusahaan keuangan syariah berbasis teknologi belum memiliki aturan sendiri dan masih mengacu kepada peraturan OJK tersebut. Namun, tidak menjadi penghalang perusahaan rintisan atau startup mengembangkan aplikasi keuangan berbasis teknologi. Carki, salah satu finansial teknologi atau fintech berbasis syariah sebagai solusi atas transaksi riba. Platform penyedia fasilitas cicilan produk tanpa kartu kredit sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan membeli barang. Peran usul fikih dalam keuangan syariah. 1. Ilmu usul fikih memberikan pemahaman tentang metodologi istinbat atau penetapan hukum Islam. Para ulama dalam merumuskan dan memutuskan suatu masalah hukum Islam, yaitu usul fikih adalah metodologi jurisprudensi Islam, yaitu metodologi ilmu hukum Islam yang menghasilkan produk-produk hukum Islam, menghasilkan fikih muamalah, fatwa-fatwa, dan regulasi. Ilmu usul fikih memberikan dalil-dalil syariah dan argumentasi syariah mengenai suatu kebijakan, produk, sistem, dan mekanisme perbankan syariah. Usul fikih yang berwawasan maqasid syariah yang memberikan perspektif filosofis dan pemikiran rasional tentang akad-akad pada setiap produk perbankan syariah. Usul fikih bermuatan prinsip jurisprudensi Islam, teori-teori hukum Islam, kaedah-kaedah perumusan, dan penetapan hukum atau diktum Islam. Usul fikih adalah ibu atau induk dari semua ilmu syariah. Karena itu, usul fikih adalah induk dari ilmu ekonomi syariah.
Keputusan-keputusan fikih muamalah, keuangan, dan seluruh ketentuan ekonomi Islam di bidang makro dan mikro pastilah menggunakan metodologi ilmu usul fikih. Apabila fikih muamalah dan semua peraturan hukum Islam adalah produk ijtihad, maka usul fikih adalah metodologi berijtihad untuk menghasilkan produk-produk fikih, fatwa, dan segala bentuk regulasi. Usul fikih adalah disiplin ilmu syariah yang memberikan landasan dan kerangka epistemologi ilmu ekonomi Islam, sehingga kajian epistemologi ekonomi syariah tidak bisa melepas diri dari disiplin ilmu usul fikih. Prof. Masudul Alam Choudhury tes epistemologi ekonomi Islam dengan menjadikan usul fikih sebagai acuan, kerangka, dan teorinya sekaligus. Dalam disiplin ilmu usul fikih, pembahasan mengenai dasar-dasar pemikiran dan kaedah-kaedah yang sangat diperlukan sebagai pijakan dasar dalam membangun sebuah formulasi hukum ekonomi Islam yang diinginkan. Dengan kata lain, usul fikih adalah disiplin ilmu yang paling penting sebagai perangkat metodologis yang paling berkompeten guna menyusun, membentuk, dan memberi corak ekonomi Islam yang diharapkan. Usul fikih akan meningkatkan derajat intelektualisme pada misi dari taklid kepada muttabi. Bahkan bagi ulama bisa menjadi mufti dan mujtahid. Baik, itu tadi presentasi dari kami. Terima kasih sudah menonton. Pertanyaan, saran, masukan kami tunggu di grup dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.